Sorting adalah proses sistematis untuk menyusun sekumpulan objek atau data secara teratur berdasarkan aturan tertentu. Tujuan utamanya adalah memudahkan dan mempercepat pencarian data. Berikut adalah penjelasan spesifik mengenai objek, arah, dan format operasi dasar dalam sorting. Yang pertama, objek pengurutan, ascending dan descending. Dalam algoritma sorting, sekumpulan data yang akan diurutkan bisa berupa angka maupun huruf atau karakter. Aturan pengurutan dibagi menjadi dua arah utama, yaitu ascending atau bisa disingkat sebagai ASC. Pengurutan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Di sini saya akan memberikan contoh angka, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, urutan tersebut sudah sesuai kan dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Itulah ASC. Berikutnya ada descending atau bisa kita singkat dengan DSC. Pengurutan data dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Di sini saya akan memberikan contoh angka yaitu 9, 7, 5, 3, dan 1. Nah, sudah sesuai kan urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil? Yang kedua atau berikutnya adalah format operasi utama. Dalam memanipulasi data di dalam struktur array atau list, algoritma sorting seperti bubble sort atau selection sort selalu melibatkan 3 langkah logika dasar. Yang pertama ada match, membandingkan. Proses evaluasi untuk melihat kriteria kondisi antara dua elemen data atau lebih. Format ini menentukan apakah sebuah data perlu diproses lebih lanjut atau tidak. Yang kedua ada swap atau menukar. Proses fisik memindahkan posisi elemen data di dalam memori jika hasil match memenuhi syarat. Untuk melakukan penukaran, biasa digunakan sebuah variabel penampung sementara atau sering disebut sebagai temp atau swap, agar data asli tidak hilang saat ditimpa. Terakhir atau ketiga ada validate, memvalidasi atau memeriksa. Proses pengecekan akhir pada tahapan tertentu atau di akhir algoritma untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian data sudah benar-benar terurut sesuai pola yang diinginkan, antara ASC atau DSC. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen bersebelahan lalu ditukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh data dapat tersusun dengan benar sesuai dengan aturan. Bubble sort memiliki dua aturan, yaitu ascending dan descending. Ascending merupakan pengurutan dari yang terkecil hingga terbesar atau menaik, sedangkan descending adalah pengurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil atau menurun. Nama bubble sort terinspirasi dari gelembung udara dalam air yang naik ke permukaan. Awal mulanya algoritma ini diperkenalkan oleh Edward Harry pada tahun 1956 dengan sebutan Sorting Essay Algorithm. Lalu dipopulerkan oleh Kenneth Iverson pada tahun 1962 dengan nama bubble sort yang kita gunakan sampai saat ini. Terus tuh dah. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari bubble sort. Jadi di sini kita sudah ada angka acak yaitu 5, 1, 4, 3, dan 6. Lalu kita akan menggunakan metode ASC yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti yang kita ketahui, metode bubble sort itu dia membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Di langkah pertama kita akan mulai membandingkan dari angka 5 dan 1. Kita akan melakukan match atau membandingkan antara 5 dan 1 mana angka yang jauh lebih kecil. Karena 1 ini jauh lebih kecil daripada 5, jadi kita akan melakukan yang namanya swap atau pertukaran. Di langkah 2, urutannya menjadi 1, 5, 4, 3, dan 6. Lalu kita akan lanjut membandingkan 5 dan 4
Mana lebih kecil? Karena 4 lebih kecil daripada 5, jadi kita akan melakukan swap juga. Lalu urutannya menjadi 1, 4, 5, 3, dan 6. Lalu kita bandingkan lagi 5 dan 3. Karena 3 jauh lebih kecil, jadi kita akan melakukan swap juga di sini. Yang keempat, urutannya jadi 1, 4, 3, 5, dan 6. Kita lanjut membandingkan angka 5 dan 6. Nah, karena 6 ini tidak lebih kecil daripada 5, jadi kita tidak akan melakukan swap atau pertukaran, melainkan kita akan melakukan validate. Karena di bubble sort, setiap kita sudah selesai mengecek sampai ke bagian akhir, kita akan melakukan validate. Apakah urutannya sudah benar atau belum? Karena ini urutannya kan masih belum benar ya, jadi kita akan ngecek lagi nih, balik ke yang awal. Berapa 5? Jadi kita akan cek antara 1 dan 4. Nah, karena 4 ini tidak lebih kecil daripada 1, jadi di sini hanya ada match, jadi nggak ada swap. Langkah ke-6, kita bandingkan antara 4 dan 3, karena 3 lebih kecil, jadi kita akan melakukan swap. Lalu kita akan lanjut membandingkan antara 4 dan 5. Karena urutannya sudah benar, jadi kita hanya melakukan match di sini. Lalu langkah ke-8, kita cek antara 5 dan 6. Karena urutan juga sudah benar, jadi kita hanya melakukan match. Nah, di sini karena sudah mencapai pada akhir, jadi kita melakukan validate lagi. Apakah urutannya sudah benar? Karena sudah benar, jadi langkahnya cukup sampai sini. Jadi total match-nya itu ada 8, swap-nya ada 4, dan validate-nya ada 2. Penjelasan insert sort adalah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara menyusun data satu persatu ke posisi yang benar hingga seluruh data menjadi urut. Proses ini mirip seperti menyusun kartu. Cara kerjanya dimulai dengan menganggap data pertama sudah terurut, kemudian data berikutnya dibandingkan dengan data sebelumnya. Jika nilainya lebih kecil, data akan dipindahkan ke posisi yang sesuai. Insert sort memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah dipahami, cocok untuk jumlah data sedikit, tidak membutuhkan banyak memori. Kekurangannya kurang cepat, untuk data yang banyak proses pemindahan data bisa cukup banyak. Algoritma ini mudah dipahami dan cocok digunakan untuk data yang sedikit, tetapi kurang efisien untuk data yang sangat banyak. Saya akan menjelaskan insertion sort menggunakan data ada 5, 1, 4, 3, 6 secara ascending atau dari kecil ke besar. Kita langsung angka pertama. Data awalnya adalah itu ada 5, 1, 4, 3, 6. Kita bakal tuker dari 1 ke 5 karena 1 itu lebih kecil dari 5, maka 5 akan digeser ke kanan, lalu 1 dimasukkan ke depan nih. Jadi hasilnya di sini adalah 1, 5, 4, 3, 6. Kita bakal lanjut ke langkah kedua. Kita bakal ambil 4 karena 4 tuh lebih kecil dari 5, maka 5 digeser dan 4 bakal dimasukin sebelum 5 ya. Nih. Jadi hasilnya sini ada 1, 4, 5, 3, 6. Kita lanjut ke langkah ketiga. Kita ambil 3 karena 3 itu lebih kecil dari 5 dan 4. Maka 5 dan 4 itu digeser lalu dimasukkan 3 ke posisi yang benar. Jadi kayak gini ya. Jadi hasilnya itu adalah 1, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bakal langkah keempat. Kita bakal ambil
6 karena 6 lebih besar dari 5, jadi tidak ada pergeseran. Jadi hasilnya itu adalah ini, 1, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya tuh Marsnya ada ini ya, Marsnya ada 4, swabnya 3, validasinya 4. Jadi insertion sort ini bekerja dengan mengambil satu data lalu menyiapkan ke posisi yang benar sampai semua data terurut ya. Kayak contohnya data 51436 nih, 51436. Nah, proses dimulai dengan menganggap angka 5 sudah terurut. Selanjutnya angka 1 dibandingkan dengan 5. Karena lebih kecil, maka 5 digeser dan 1 diletakkan di depan. Kemudian angka 4 dibandingkan dengan 5. Lalu 4 disisipkan sebelum 5. Setelah itu angka 3 dibandingkan satu persatu dengan 5 dan 4. Sehingga kedua angka tersebut akan geser agar 3 dapat masuk ke posisi yang benar. Sedangkan angka 6 ini tidak mengalami perpindahan karena posisinya sudah sesuai. Dari proses tersebut diperoleh hasil akhir 1, 3, 4, 5, 6. Hasilnya itu adalah marsnya 4, swabnya 3, validasinya 4. Hal ini menunjukkan bahwa metode insertion sort bekerja dengan cara menggeser dan menyiapkan data sampai urut dari kecil ke besar. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah sorting merupakan proses sistematis untuk mengatur sekumpulan data agar tersusun rapi sesuai urutan tertentu. Pengurutan ascending digunakan untuk menyusun data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, sementara descending digunakan untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Mengenai perbandingan keefisienan antara bubble sort dan insertion sort, kedua algoritma ini sama-sama memiliki performa kalkulasi untuk data acak. Secara teknik matematis, insertion sort seringkali lebih cepat karena memiliki alur kerja yang lebih sedikit dalam perbandingan elemen. Namun, jika dilihat dari kemudahannya, bubble sort sangat unggul dan jauh lebih ramah dipahami. Algoritma ini memiliki logika yang sangat intuitif karena hanya mengandalkan perbandingan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika posisi salah. Persis seperti gelembung yang mengapung. Karena jumlah baris kodenya yang jauh lebih sedikit, bubble sort menjadi algoritma yang paling menyenangkan dan mudah dikuasai oleh pemula sebelum melangkah ke teknik lanjutan. Jadi, kesimpulannya menurut saya, bubble sort lebih mudah dipahami dibandingkan dengan insertion sort.